Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Balyas dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, coronavirus disease atau COVID-19 ini bisa menyerang semua kalangan dari semua range usia dan jenis kelamin. Tapi kabarnya ada setidaknya ada tiga kelompok yang ini kemudian lebih rentan gitu ya terpapar COVID-19. Yang pertama adalah pasti sering kita juga tahu, lansia. Kedua adalah orang dengan gangguan imunitas tubuh. Dan yang ketiga adalah orang dengan kelebihan berat badan atau obesitas. Dan kabarnya obesitas ini sendiri bisa 46% lebih berisiko terpapar COVID-19. Nah, oleh karenanya kita harus tahu nih, kenapa ini obesitas ini erat kaitannya dengan COVID-19. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu obesitas dan COVID-19. Namun sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu nih, fun fact seputar menghargai diri sendiri ya. Kita lihat yang pertama. Mengontrol diri. Dengan kita menghargai diri kita sendiri, ini dipercaya kita bisa mengontrol diri kita, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini ya. Ada social pressure, ada working pressure, dan yang pastinya adalah financial pressure. Nah, dengan adanya pressure atau tekanan-tekanan dalam kehidupan kita sekarang ini, diharapkan dengan menghargai diri sendiri kita bisa mengontrol diri kita seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Terhubung dengan diri sendiri. Nah, sometimes terkadang itu kita agak susah gitu ya untuk bisa connect atau relate dengan diri kita sendiri. Nah, ini yang kemudian ketika kita bisa menghargai diri kita sendiri, kita bisa afirmasi positif tentang diri kita sendiri, kita bisa refleksi tentang diri kita sendiri, ini kita bisa terhubung dengan diri kita ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah, ini yang juga penting. Percaya diri. Nah, ketika kita tidak menghargai diri kita sendiri, ketika tidak ada belief dalam diri kita, maka it's impossible gitu ya. Ini akan tidak mungkin banget kita bisa percaya diri ketika kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri. So, kita harus menghargai diri kita sendiri supaya kita bisa lebih percaya diri. Oke, kita lanjut. Kreatif. Nah, ini juga yang penting. Gimana kita bisa kreatif kalau kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri, menghargai apa-apa saja karya yang sudah kita bisa ciptakan gitu ya. Jadi kalau kita bisa menghargai diri kita sendiri, maka dijamin kita bisa kreatif karena kita bisa meluangkan waktu untuk menggali lebih dalam apa yang ada dalam diri kita. Oke, yang terakhir. Mandiri. Nah, ini dia, seringkali orang tidak bisa merasa mandiri karena mereka tidak percaya dengan diri mereka sendiri, tidak bisa menghargai apa-apa saja yang mereka bisa. Jadi ketika once kita bisa menghargai diri kita sendiri, percaya dengan apa yang kita bisa, dipercaya ini bisa membuat kita hidup lebih mandiri seperti itu ya. Oke, itu dia tadi 5 fun fact tentang manfaat menghargai diri sendiri, dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa fun fact gitu ya, manfaat menghargai diri sendiri. Dan untuk mengklarifikasinya secara langsung, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Guntara Hari SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari RIS Hospital. Selamat pagi Dr. Guntara, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Kurang sih, sarapan belum masuk. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas tentang manfaat menghargai dari diri sendiri gitu ya, Dok ya. Kita lihat yang pertama, Dok. Ya. Apakah benar dengan menghargai diri sendiri ini kita bisa mengontrol diri gitu, Dok? Betul, tetapi sebelum menjawab rangkaian ceritamu, mungkin saya akan bilang seperti ini dulu. Tolong semua yang dengar, yang lihat, bedakan antara menghargai diri sendiri yang sekarang sedang kita bicarakan dengan sombong. Ya. Karena kalau menghargai diri sendiri lalu digabungkan dengan sombong jadi nggak pas. Penjelasannya jadi nggak pas. Tapi kalau menghargai diri sendiri tadi yang dalam artian lebih positif, tadi Anda bilang apa? Untuk apa? Untuk mengontrol diri. Untuk mengontrol diri. Bagaimana caranya kita bisa mengontrol diri? Kalau kita bisa menghargai diri sendiri berarti kita mengerti bahwa kita mampu membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana yang cocok, mana yang tidak cocok, mana yang sesuai dengan aturan atau tidak. Kalau kita sudah bisa cukup clear cukup jelas soal itu, maka pasti kita bisa melakukan hal yang tadi Anda sebut begitu.
Oke dok, Sedang ini kan survive. di masa pandemi nih dok. Kalau konteksnya di masa Ya, pandemi, ketika banyak sekali tekanan-tekanan, entah itu tekanan sosial, tekanan pekerjaan, dan pastinya tekanan finansial gitu ya dok ya. Nah, apakah kemudian dengan menghargai diri sendiri, salah satunya kan tadi mengontrol diri. Nah, di masa pandemi ini dengan kita menghargai bisa mengontrol diri kita untuk ya tidak terlalu stressful dengan stresor-stresor seperti yang tadi saya sebutkan dok. ya, kalau mengontrol diri untuk mengatasi stresor dari luar, termasuk tadi, sebetulnya stresornya bukan hanya finansial, tapi juga relationship. Anda dengar kan kabar sebagian dari kita ini apa banyak yang mengajukan gugatan cerai gitu kan? Mhm. Itu juga stresor dari luar karena itu ada dampak langsung daripada COVID ini kan. Jadi pandemi itu membuat orang menjadi relationship-nya nggak terlalu baik. Nah, padahal kalau kita bisa menghargai diri sendiri, artinya kita juga bisa menghargai orang lain, menghargai pasangan, hal-hal seperti itu mestinya kan tidak mungkin mungkin kalimat saya tidak terburu-buru lah diambil keputusan seperti itu. Ya, satu. Nomor dua, bahwa yang namanya kesulitan itu dalam artian yang khas seperti sekarang karena dia spesifik untuk pandemi itu kan berarti memang betul ada tambahan daripada stresor yang biasa kita hadapi sehari-hari kalau tanpa pandemi. Tapi seberapa berat pun stresornya, kalau memang masih bisa dikendalikan dalam artian bahwa itu adalah bagian yang tidak bisa kita. Saya selalu bilang begini deh, pandemi ini sekarang sesuatu yang kita tidak bisa hindari loh. Saya juga mulai lebih suka bukan pakai kata-kata new normal atau tatanan baru, tetapi sebagai tatanan atau normal value yang memang sudah sepantasnya kita ubah untuk bisa sesuai dengan kondisi sekarang. Termasuk juga stresor-stresor yang berat tadi itu kita harus artinya kita harus sesuaikan dengan oke, sekarang kita tekanannya segini, kita maunya naiknya sampai seperti ini supaya kemampuannya bisa baik. Nah, itu bisa naik ke atas itu ya salah satu yang paling penting adalah kemampuan untuk bisa appreciate yourself, menghargai diri sendiri. Itu. Oke, kemampuan untuk appreciate ourselves ya, untuk menghargai diri sendiri. Oke Yes. dok, kita lanjut yang kedua. Apakah benar terhubung dengan diri sendiri ini menjadi salah satu manfaat dari menghargai diri sendiri? Terkadang kan kita agak susah untuk kayak untuk mengerti orang lain itu mungkin mudah gitu, tapi untuk mengerti diri sendiri apa yang dibutuhkan gitu, bagaimana kemudian membedakan antara kebutuhan, keinginan dan lain sebagainya, ternyata ini bisa menjadi salah satu manfaat dari menghargai diri sendiri ya dok ya? Yes, betul. Tapi mungkin Anda tadi ceritanya kalau menurut pendapat saya sih menghargai orang lain itu jauh lebih sulit daripada mengerti orang lain itu jauh lebih sulit daripada mengerti diri sendiri. Kalau mengerti diri sendiri aja kita menjadi Nggak bisa? kesulitan, apalagi kalau kita mengerti orang lain yang punya pikiran dan segala macam juga sendiri. Nah, kalau kita bilang soal mengerti diri sendiri itu lalu membuat kita menjadi lebih apa yang Anda sebut tadi apa? Bisa lebih Terhubung. membuat kita tahu tidak membedakan oh ya ini yang oke, yang tidak, ya setuju saya. Berikut. Oke, seperti itu. Memang berarti kalau apalagi kalau dikaitkan dengan menghargai diri sendiri sebenarnya ketika kita di titik mana gitu, Dok, kita bisa mengerti bahwasanya kita sudah mulai connect atau relate dengan diri kita sendiri gitu. Oh, kalau soal itu maka kita menilai bahwa yang namanya menghargai diri sendiri itu berarti kita punya kemampuan untuk mengakui ya. Nomor satu mengakui dulu. Orang tuh kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, bisanya di mana, nggak bisanya di mana. Itu saya selalu bilang begini. Bukan saya yang bilang sih. Orang saya juga dengar dari orang lain. Disebut orang bijaksana atau orang pintar kalau dia tahu dia salahnya di mana, kurangnya di mana, bodohnya di mana. Justru menjadi orang yang kurang pintar kalau dia merasa dia semua tahu, dia semua bisa handle, dia semua bisa atasi dan semua. Untuk bisa oleh karena dia tahu dia salahnya di mana, kurangnya di mana, nggak bisa di mana, maka dia lalu otomatis dia bisa mengerti, oh saya baiknya di sini, bagusnya di sini. Appreciating kan menghargai diri sendiri kan. Oke, Itu Dok. hubungannya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya, Dok. Apakah Yes. dengan menghargai diri sendiri kita bisa lebih percaya diri? Ya, ini Anda untuk taruhnya di segmen yang kalimat yang terakhir ya, yang belakangan. Percaya diri itu juga hanya akan bisa muncul dalam artian yang lebih positif ya, dalam artian bukan narsisistik, dalam artian bukan
bragging atau sombong. Percaya diri itu sebetulnya harus didasari dari tadi, satu, kemampuan untuk bisa mengerti diri kita seperti apa, kemampuan untuk bisa tahu batas kita di mana, kemampuan untuk bisa tahu bagaimana kita bisa interaksi dengan siapa-siapa gitu. Karena kan tentu saja kita tidak akan bisa berinteraksi misalnya dengan berbagai macam orang, semua orang. Kemampuan kita untuk bisa tahu kita ini positif, cocoknya kerja apa, di posisi seperti apa. Kita nggak bakal bisa kerja di semua bidang, semua kondisi. Nah, itu lalu membuat kita menjadi percaya diri. Kalau kita bisa mengikuti itu, maka kita bisa menjadi lebih percaya diri dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan gitu. Dapat ya maksud saya ya? Oke, Dok. Karena kita tahu limitasi kita di mana, kita berarti pada posisi limitasi kita itu, yang keterbatasan kita itu, kita menjadi yakin bahwa oke, saya bagus. Nah, itu namanya percaya diri. Oke, berarti kalau dengan menghargai diri sendiri ini kita kayak we stand on a firm stance gitu ya. Jadi kita berdiri di benar-benar tegap gitu ya, Dok ya. Oke, jadi bisa percaya diri. Oke, next, Dok. Apakah benar dengan menghargai diri sendiri kita bisa kreatif? Oh, Anda tahu kreatif itu datangnya dari mana? Dari mana, Dok? Kreatif itu datangnya dari pikiran yang puas, pikiran yang merasa diri kita cukup, pikiran yang merasa diri kita itu punya kemampuan tertentu yang bisa menguasai kondisi. Kalau sudah seperti itu, maka kalau misalnya ada sesuatu yang di luaran yang kelihatannya kurang bagus, kurang pas, kurang cocok, atau kurang oke gitu, kita lalu bisa berpikir kreatif. Ya kan? Kalau kita sendiri merasa kekurangan ini, ini kurang pas, ini saya kurang pintar, kita masih sibuk di situ, sibuk untuk menyesuaikan diri dengan memperbaiki diri, memperbaiki diri supaya kita bisa keep up with the reality. Kreatifnya dari mana? Belum sempat kreatif, untuk bertahan aja susah. Tapi kalau kita sudah percaya diri, sudah merasa oke, sudah bisa dalam tanda kutip mengendalikan kondisi lingkungan sekitar kita, dari disitulah muncul kreativitas kita. Dan kreativitas itu lalu menjadi, orang bilang, tanpa batas. Batasnya adalah imajinasi kita. Tiada batas, batasnya imajinasi gitu ya. Oke, kita yang terakhir, Dok. Apakah benar dengan menghargai diri sendiri kita bisa hidup mandiri? Nah, percaya diri, kreatif, ya mandiri. Mandiri. Ya. Jadi, kebetulan ini saat yang cocok untuk saya lalu menjelaskan kenapa kadang-kadang kita ketemu orang yang kalau dari sisi kita, dari sisi orang lain, ini orang kekurangan deh, semua kurang mobilnya, kurang keren, apa segala macam, kurang finansial, kurang pendidikannya, kurang apa. Tapi kok dia bisa kelihatannya hidupnya oke gitu ya? Semangat, positif, bisa, orang bilang bisa bersyukur dan segala macam. Ya itu semua, itu adalah buah manis dari semua tadi. Apa tadi? Mulai dari apa tadi? Percaya diri, kreatif, mandiri. Kreatif, terus apa lagi tadi? Mandiri. Terakhir? Yes, mandiri. Karena dia mandiri, karena mandiri berarti dia mampu merasakan, orang bilang itu mensyukuri apa yang sudah ada dalam dirinya. Jadi apapun itu, orang lain mau bilang itu kurang atau negatif, well, this is who I am. Inilah saya, inilah yang saya dapatkan, dan saya bisa menghargai, mempercaya, sehingga saya bisa hidup secara mandiri yang nyaman, bukan mandiri yang dipaksa. Oke, berarti kalau ibarat lagu, ya, berarti kalau ibarat lagu itu this is me gitu ya, Dok ya. Semua cerita kita. Oke, baik, terima kasih, Dok, sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga kita terus diberikan kekuatan untuk menghargai diri kita sendiri dan kita bisa hidup lebih percaya diri, kreatif, dan mandiri gitu ya, Dok ya. Terima kasih, Dok, sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 2903 2644 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali.